Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya dalam pertemuan online seperti biasanya. Ini mata kuliah ini salah ya, semester 3 ya seharusnya ya. Semester 3 sebentar. Untuk pertemuannya ya, yang 5 itu pertemuannya ya. Beberapa menit lagi ya, kuliah akan segera dimulai. Untuk seperti biasa ya, absensi disiapkan, jangan lupa. Dengan mata kuliah hari ini adalah database server, pertemuan kelima ya. Kuliah akan saya segera mulai ya, sambil menunggu teman lain segera bergabung. Oke, terima kasih, ini sudah banyak yang hadir. Saya rasa mungkin bisa kita mulai ya, untuk perkuliahan hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe field ya, field kolom pada MySQL ya. Jadi akan saya jelaskan mengenai tipe-tipe fieldnya ya. Mungkin ini agak cepat ya, tidak terlalu banyak untuk materi hari ini. Kemudian ada sedikit bagaimana sih merancang database yang baik, nanti ada di akhir penjelasannya. Oke, untuk yang lain mungkin sambil kita tunggu, sambil kita mulai saja ya, agar waktu kita tidak terbuang ya. Jadi kita akan mulai saja dengan perkuliahan hari ini, mata kuliah database server untuk semester 3 ya. Untuk tema pembahasannya adalah tipe-tipe field, kolom, MySQL, dan merancang database yang baik itu seperti apa. Ini hanya sedikit nanti ya, sedikit bukan penjabarannya tidak terlalu luas mengenai merancang database yang baik. Mungkin di lain kesempatan bisa kita bahas mengenai yang lebih ini ya, spesifik lagi, merancang database yang baik itu syarat dan ketentuannya bagaimana. Itu mungkin di lain kesempatan akan kita bahas. Oke, kita langsung saja ya. MySQL memiliki cakup banyak tipe data untuk field atau kolom tabel ya, dan tipe field kolom ini menentukan besar kecilnya ukuran suatu tabel. Nah, tipe field di MySQL setidaknya terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada numerik, string, date and time, dan kelompok himpunan set dan enum. Nah, masing-masing field memiliki batasan lebar dan ukurannya.
Jadi kalau kalian ingat kemarin pada semester sebelumnya, saya terangkan mengenai database menggunakan akses, itu sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama, cuma untuk pada MySQL ini nanti ini kita terapkan ke dalam web misalkan ya, untuk database-nya ya, dan untuk menggunakan server MySQL. Kalau untuk akses sendiri bisa ya, bisa diserverkan yaitu dengan Microsoft SQL Server 2000 ataupun yang lain. Itu sebenarnya bisa tergantung sesuai kebutuhannya saja. Nah, untuk kita memang pada semester ini mengenai pembahasan database server ini saya fokuskan ke MySQL saja ya. Kenapa? Karena nanti dalam pembuatan web di perkuliahan atau di semester depan, semester atas ya, ataupun nanti bahkan untuk skripsi ya, itu tentunya kalian akan banyak menggunakan MySQL ya, karena nanti kalian membuat web itu pasti dengan menggunakan web dinamis, bukan yang statis lagi tapi menggunakan yang dinamis. Dan yang dinamis tersebut membutuhkan sebuah database MySQL dan database ya yang di phpMyAdmin, dan servernya adalah menggunakan MySQL-nya. Seperti itu ya, nanti ada waktunya sendiri mungkin untuk semester depan atau depannya kalian akan mendapatkan untuk pemrograman PHP ya. Karena untuk dinamis itu tidak bisa menggunakan hanya HTML saja, tapi ada PHP dan HTML gabungan biasanya seperti itu ya, ataupun Java dan PHP dan lain sebagainya, itu nanti sesuai dengan yang diberikan oleh dosen pengampu pada saat mendapatkan untuk mata kuliah tersebut ya. Untuk yang pertama kita bahas mengenai adalah tipe field ya, karena kita tipe field yang pertama adalah kita bahas yang pertama ada numerik. Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka ya. Sama halnya dengan di akses, tapi kita memang perlu kita bahas karena kita pembahasan di semester ini memang membahas mengenai seperti itu ya. Nah, ciri utama data numerik adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika. Seperti misalkan pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, di situ kemarin pada saat di semester sebelumnya juga ya, itu kan kita menggunakan numerik pada saat kita menjumlahkan misalkan hasil akhir, total jual dan lain sebagainya. Itu kan tentunya untuk tipe data dari file yang kita buat itu menggunakan numerik ya. Nah, berikut ini tipe file di MySQL yang termasuk ke dalam kelompok tipe numerik. Apa saja yang termasuk dalam kelompok tipe numerik di MySQL bisa kita lihat. Nah, di sini ada ya. Nah, agak berbeda memang di akses itu, tapi pada intinya sama ya. Untuk yang pertama ada tiny integer ya. Jadi untuk penggunaannya digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Yang membedakan sebenarnya adalah jangkauannya atau ukurannya dan juga ukurannya ya. Untuk jangkauan yang sedikit mungkin bisa menggunakan tiny int ya. Jangkauannya min 128 sampai 127. Kemudian ukurannya 1 byte atau 8 bit ya. Kemudian ada small integer ya. Digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Sama ya, masih sama untuk mengenai penggunaannya. Kemudian jangkauannya dia lebih luas lagi untuk menggunakan small int ya. Jadi nanti kalian saat membuat database, kemudian tentunya membuat beberapa tabel ya. Nah, di situ kalian perhatikan di setiap file yang kalian buat, tipe datanya disesuaikan sesuai kebutuhan, seperti halnya di akses. Kemudian ada medium int. Nah, ini sama untuk jangkauan dan ukurannya saja yang membedakan ya. Dia akan lebih luas lagi. Kemudian ada int atau integer ya, penggunaannya digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif sama.
Kemudian untuk jangkauannya dia lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Ukuran bitnya dia 32 bit ya, lebih yang paling sering biasanya sering digunakan itu memang untuk INT ya, atau integer ya. Oke, seperti itu ya untuk mengenai tipe numerik yang pertama. Maaf untuk beberapa termasuk ke dalam tipe numeriknya di sini ya. Nah, ini ada lagi masih big in ya, atau big integer. Nah, ini pada intinya sama ya, untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian untuk jangkauannya seperti itu ya, 10 pangkat 18 berarti dia lebih banyak lagi. Kemudian untuk ukurannya sudah 64 bit ya, karena big dia. Kemudian float digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan. Jadi data yang pecahan ya, bukan bilangan bulat lagi. Kalau menggunakan pecahan berarti kita menggunakan tipe datanya menggunakan float. Ukurannya seperti itu. Kemudian ukurannya 32 bit ya. Kemudian ada double, digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. Jadi ini lebih ke yang data ganda ya. Ini menggunakan double. Kemudian ada real, merupakan sinonim dari double. Jadi untuk real sendiri adalah kebalikan ya dari double tadi. Kemudian ada desimal, penggunaan digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. Jangkauannya lebih banyak, kemudian ukurannya 60 bit. Nah, untuk numerik adalah sinonim dari desimal, seperti itu ya untuk yang numerik ya. Kemudian ada tipe data at time ya. Untuk yang kedua ini tentunya kalian sudah familiar ya, menurut saya. Diakses juga seperti itu ada ya. Nah, untuk tipe data date and time itu digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu ya. Date and time itu kan data dan waktu. Nah, berikut ini tipe field kolom di MySQL yang termasuk ke dalam kelompok tipe data date and time ya. Di dalam MySQL ya, kita lihat apakah seperti halnya diakses. Ternyata sama ya pada intinya, cuma beda untuk mungkin di fungsinya ya. Fungsinya sama untuk ukuran dan lain-lainnya yang berbeda. Untuk mengenai akses dan MySQL itu memang beda ya. Kemudian yang pertama ada date, digunakan untuk menyimpan data tanggal ya. Nah, ini jangkauannya dari tahun 1000 sampai tahun 9000 ya. Untuk yang itu sesuai ini juga sih algoritma yang dipakai ya. Misal di dalam MySQL itu mereka untuk yang menciptakan MySQL itu mereka menggunakan algoritma seperti apa. Untuk batasan-batasannya kan ada ya. Tentunya karena ini baru tahun 2020 ya. Ini kalau untuk di sistemnya masih 9000 itu masih jauh ya. Ada ukurannya 3 byte. Kemudian yang kedua ada time, untuk menyimpan data waktu ya. Ini untuk waktu. Ada tipenya ya. Untuk mengenai tipe time ini adalah ada H.M.S. Untuk date tadi adalah YYMMDD, yaitu apa? Year, month, date. Kemudian untuk time sendiri adalah hour, minute, second ya. Jadi ada hitungan dari jamnya, menitnya, kemudian ada detiknya, seperti itu ya untuk time. Saya rasa sama ya, diakses juga seperti itu. Kemudian di date yang berikutnya ada date time, digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Jadi dia sekaligus ya. Ini bisa kalian gunakan di sana di dalam pembuatan nanti di web kalian ya. Di database-nya tentunya kan kita saat kita memberikan untuk tipe datanya date time itu tentunya dia akan keluar secara bersama, seperti halnya di date di plus sama time ya. Jadi ada date-nya, ada time-nya. Nah, seperti itu ya. Untuk contohnya seperti ini, tahunnya, bulan, tanggal, kemudian ada jam, menit, dan detik ya. Ini untuk date time ya. Jadi sesuai kebutuhan saja. Nanti misal kalian hanya ingin menampilkan tanggal saja atau waktu saja, itu juga bisa, yaitu menggunakan date sendiri untuk
tanggal, kemudian untuk time sendiri untuk waktunya seperti itu. Kemudian ada year, digunakan untuk menyimpan data tahun dari tanggal ya. Jadi ada per tahunnya saja kalau ini ya. Kalau di date sendiri kan sudah ada year, cuma dia ada month dan day-nya ya, month day. Jadi ada bulan dan harinya atau tanggalnya. Jadi untuk year sendiri dia untuk menyimpan data dari tanggal, data tahun ya, data tahun dari tanggalnya. Oke, setelah itu ada tipe string atau text ya. Pasti saya rasa masih ingat ya mengenai ini ya, karena baru kemarin kalian mendapatkan untuk mengenai database, pengolahan data untuk database di apa namanya, akses ya, sama sebenarnya. Tipe data string digunakan untuk menyimpan data string atau teks ya. Nah, ciri utama data string adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti apa, pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, itu bisa ya, bisa menggunakan tipe data string. Kemudian kita lihat contohnya ya untuk tipe field yang di MySQL yang termasuk ke dalam kelompok tipe string itu apa saja. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada char yang pertama. Tentunya masih ingat ya. Nah, di sini seperti yang tadi saya katakan sebenarnya hampir sama, cuma memang harus dijelaskan seperti ini karena beda ya antara akses dan MySQL itu beda. Jadi kalau kalian masih ingat mengenai database di akses, tentunya kalian mudah ya memahami untuk hari ini, untuk perkuliahan hari ini. Oke, yang pertama ada char. Digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap ya. Di data teks berarti ini ya. Jangkauannya 0 sampai 255 karakter. Biasanya defaultnya pada saat kita membuat database di MySQL nanti itu ada tulisannya 255 seperti halnya di akses juga. Tapi kita seperti yang dulu saya pernah katakan ya, sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Semisal kita menggunakan uh, apa namanya, filenya nama, kemudian tipe datanya kita menggunakan char. Nah, untuk jumlahnya ataupun untuk jangkauannya kita ganti, jangan menggunakan 255 ya. Itu default dari MySQL-nya. Tapi kita sesuaikan kebutuhan saja. Nama itu berapa sih? Kita kasih 50 misalkan. Sepertinya saya rasa tidak ada ya nama orang yang melebihi dari 50 karakter ya. Jadi kita berikan untuk 50 saja misalkan. Itu akan memperringan kinerja dari database yang akan kita gunakan nanti. Yang berikutnya ada varchar, digunakan untuk menyimpan data string ukuran dinamis. Ini untuk versi karakternya sama ya, untuk versi 4 dan 5 mengenai varchar ini. Kemudian sama ya untuk ukuran. Untuk dinamis ini yang dimaksudkan adalah untuk dia tidak tetap, dia bisa berubah-ubah untuk isinya ya. Semisal ada option jurusan ada 5, nah di situ mungkin bisa menggunakan varchar ya. Kemudian ada tiny text, digunakan untuk menyimpan data teks. Karakternya juga sesuaikan dengan kebutuhan yang kita buat dalam merancang database nanti ya. Nanti setelah UTS kita ada beberapa praktek mungkin ya mengenai pembuatan, perancangan dan lain sebagainya. Nanti setelah UTS barulah kita lebih ke praktikumnya ya. Kemudian ada teks, digunakan untuk menyimpan data teks, sama untuk karakternya dia lebih banyak ya. Misal untuk membuat konten dan lain sebagainya di dalam mengupdate sebuah web yang akan kalian buat nanti, tentunya yang akan tersimpan ke dalam database itu biasanya menggunakan tipe data yang teks. Karena apa? Karena dia lebih, karakternya lebih banyak. Kemudian ada medium, medium teks digunakan untuk menyimpan data teks, sama ya, cuma beda untuk jangkauannya saja.
Untuk long tag itu banyak, paling lebih banyak ya untuk jangkauannya. Dia lebih banyak, mungkin sesuaikan ya, intinya sesuaikan saja kebutuhan kita ya untuk mengenai tipe data ya, atau mengenai tipe data pada file-file yang akan kita buat di dalam merancang sebuah database nanti. Yang berikutnya ada tipe data file berikutnya adalah tipe blob ya, biner. Nah, tipe data blob digunakan untuk menyimpan data biner. Nah, tipe ini biasanya digunakan untuk menyimpan kode-kode biner dari suatu file atau objek. Nah, blob merupakan singkatan dari binary layer object. Berikut ini tipe file kolom di MySQL yang termasuk ke dalam tipe blob ya. Jadi blob ini adalah untuk kode-kode dari biner ya, data yang berbentuk biner ya. Kita lihat contohnya, ada bit sejak versi 5.0 ya untuk mengenai di MySQL, itu penggunaannya digunakan untuk menyimpan data biner. Untuk jangkauannya masih sedikit ya, 60 digit biner. Kemudian ada tiny blob, sama untuk menggunakan data biner. Untuk yang membedakan itu sebenarnya adalah jangkauannya, tergantung sesuai kebutuhan. Saat kita merancang sebuah database, kemudian ternyata yang dibutuhkan nanti adalah menyimpan data binernya itu banyak, itu tentu menyesuaikan ya, mau menggunakan blob, medium, tiny maupun yang long blob seperti itu. Ataupun bahkan memang untuk data binernya masih di bawah ini, masih sedikit, itu bisa menggunakan bit saja ya untuk tipe datanya. Untuk tipe data yang lain, nah selain tipe data di atas, MySQL juga menyediakan ya, tipe data yang lain. Nah, tipe data di MySQL mungkin akan terus bertambah seiring dengan perkembangan versi MySQL. Nah, berikut ini adalah beberapa tipe tambahan dari MySQL. Nah, memang selalu update ya di setiap software tertentu, apalagi mengenai MySQL itu tentunya dia akan lebih selangkah lebih maju, lebih dan lebih lagi ya. Kenapa? Perkembangan zaman selalu bertambah, otomatis dia akan merasa dari software-software itu merasa kurang ya. Semisal ada perkembangan mengenai tambahan, kemudian di MySQL-nya tidak support misalkan. Nah, bagaimana sih agar support? Oh, ternyata ditambahkan sebuah tipe data lagi misalkan, ataupun ditambahkan fasilitas-fasilitas lain selain yang sudah ada misalkan. Nah, di situ memang hampir semua ya, bahkan untuk Windows saja sekarang sudah sampai Windows berapa? Windows 10 ya. Itu yang pada awalnya dulu sampai sekarang itu tentunya berbeda ya. Fasilitasnya selalu bertambah pada saat Windows tersebut diupdate atau diupgrade lebih tinggi lagi. Untuk tipe data lain itu yang pertama ada enumerasi ya, kumpulan data. Nah, jadi kemudian untuk jangkauannya sampai dengan 65.000 sekian karakter string text ya. Udah ada set, combination, himpunan data, kombinasi ya, himpunan data tapi kombinasi. Nah, jangkauannya sama sampai dengan 255 string anggota ya. Oke, itu adalah tipe-tipe data yang ada di MySQL untuk sementara ya. Nanti semisal ada tambahan-tambahan itu kalian bisa lihat ya, updating dari software tersebut itu yang terbaru. Tentunya pasti kenapa mereka mengeluarkan versi terbaru misalkan, itu biasanya ada penambahan tertentu ya, ada penambahan lagi ya mengenai mungkin fasilitas dan lain sebagainya, itu pasti ya. Nah, seperti halnya untuk Windows 7 dan 8 itu tentunya ada sedikit perbedaan ya. Perbedaannya bagaimana? Pasti ada ya. Karena namanya update itu pasti ada. Oke, kita lanjut ke merancang database yang baik. Ini hanya sedikit apa namanya sih tambahan, tapi ini tidak lebih
ke fokus mengenai merancang database yang baik itu seperti apa, tapi sedikit gambaran saja ya. Karena untuk kalau kita bahas lebih lanjut, lebih panjang itu nanti banyak ya, ada syarat dan lain sebagainya itu untuk mengenai merancang database yang baik dan benar itu seperti apa, itu mungkin bisa kita bahas lain waktu. Nah, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa rancangan database menentukan suatu aplikasi efektif atau tidak, efisien atau tidak, baik atau tidak. Pembahasan mengenai bagaimana merancang database yang baik tentunya sangat panjang. Kita dapat mencari referensi terkait dengan perancangan database. Kalau kalian masih penasaran, silahkan ya, sambil mencari referensi di Google, sangat banyak sekarang ya. Jangan sampai kita ketinggalan, dan untuk jangan sampai hanya kita mengandalkan yang disampaikan di pendidikan formal saja, tapi kita harus berinovasi, kreatif ya. Kita dengan cara apa? Mencari referensi lain misalkan, selain yang saya jelaskan, seperti itu ya, untuk sebagai tambahan untuk wawasan ilmu. Nah, beberapa aturan merancang database yang baik itu, yang pertama adalah tabel dalam database tidak boleh mengandung record data ganda. Nah, ini sebenarnya sudah ada untuk pengaturannya ya. Nah, untuk MySQL sendiri itu tidak itu bisa mencegah data ganda yang masuk. Jadi sama seperti halnya di akses sebenarnya. Kalau kita menginputkan data yang sama, itu nanti akan muncul pemberitahuan pop up, biasanya seperti itu, berbentuk jendela pop up ya. Nah, di situ setelah itu kita tahu ya, oh ternyata data tersebut sudah kita inputkan. Jadi kita bisa dibantu oleh softwarenya ya, bahwa data tersebut sudah masuk. Jika terdapat data yang sama, perlu dilihat kembali rancangan tabelnya. Oke, kemudian setiap tabel dalam database harus memiliki field kolom yang unik. Nah, field ini disebut primary key. Sama ya halnya dengan diakses. Primary key itu data unik ya, intinya ya, untuk memiliki field kolom yang unik. Itu di setiap tabel biasanya terdapat primary key. Nah, kemudian tabel harus sudah normal. Besar atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Hal ini ditentukan oleh pemilihan tipe data yang tepat. Nah, seperti halnya tadi yang saya katakan ya, feel-nya itu menyesuaikan, jangan sesuai dengan yang ada di softwarenya. Defaultnya 255, padahal hanya sebuah misalkan nama kan tidak lebih dari 50. Nah, itu harus dikurangi. Nah, itu akan mengurangi ya aksesibilitas untuk database yang akan kalian buat. Nah, jadi responsifnya itu juga beda nanti takutnya. Dan merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung data record sesuai dibutuhkan oleh aplikasi. Nah, itu tentunya sudah ada rancangannya, saya rasa pasti ya. Kalau kita sudah merancang kemudian kita mengimplementasikan, membuat database-nya di phpMyAdmin server MySQL, itu tentunya pasti akan baik-baik saja ya. Kecuali kita membuat tanpa merancangnya, itu pasti akan repot nantinya. Nah, itu kenapa dibutuhkan perancangan dalam pembuatan database itu seperti itu ya. Nanti ada materi tersendiri untuk perancangan database. Nah, untuk tips penamaan identifier. Nah, pertama ada penamaan identifier database tabel kolom di MySQL bersifat case sensitif. Penamaan identifier hendaknya konsisten untuk semua tabel dalam satu database. Kita dapat menggunakan model lowercase, uppercase, camel case, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah penamaan identifier ini bersifat case sensitif ya, untuk semua tabel dalam suatu database. Kemudian nama database, tabel dan kolom maksimal 64 karakter. Saya rasa tidak ada ya, itu juga maksimal ya. Database mungkin dengan nama kalian ataupun nama perusahaan itu tidak lebih dari 50 saya rasa. Kemudian ada hindari penggunaan karakter khusus seperti huruf-huruf karakter yang aneh ya. Biasanya kan ada. Nah, karena bisa bermasalah dengan sistem operasi yang lain, takutnya seperti itu. Nah,
diharapkan untuk menggunakan karakter yang baku ya, yang asli. Kemudian pilih nama untuk field column yang mencerminkan isi dari data yang disimpan. Jadi untuk nama field column itu pastinya ya, saya rasa pastinya pasti menyesuaikan data yang akan disimpan. Misalkan data nilai, tentunya tidak ada data alamat, tidak ada field alamat ya, karena nilai A, nilai semester, ujian tengah semester, UAS, tugas-tugas dan lain-lain. Nah itu mungkin fieldnya yang dibutuhkan hanya itu untuk daftar nilai, untuk tabel nilai. Tidak ada nama dan maaf, untuk tidak ada mungkin alamat ya ataupun nomor HP. Nah di situ yang dimaksudkan pilih nama untuk field mencerminkan isi dari data yang disimpan. Seperti itu ya. Itu hanya sedikit saja gambaran. Nanti mungkin ada pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana sih merancang yang database yang baik, yang bagus itu seperti apa. Nanti mungkin ada untuk pembahasan yang di lain waktu. Oke, seperti itu ya. Pertemuan selanjutnya mungkin akan membahas mengenai dasar-dasar SQL pada MySQL ya. Untuk pertemuan yang ke-6 nanti ya. Oke, mungkin seperti itu saja ya untuk hari ini. Silakan kalau ada yang dipertanyakan sebelum perkuliahan saya akhiri. Oke, karena belum ada yang ditanyakan, mungkin cukup untuk hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa masuk ya, bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena tidak ada yang dipertanyakan, saya rasa cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.